Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Afriani dengan NIM 230581183. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga 8, yaitu yang pertama, sosiologi organisasi. Yang pertama, pengertian sosiologi organisasi, yaitu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari bagaimana struktur sosial, interaksi antar manusia, dan budaya mempengaruhi perilaku di dalam organisasi. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat sosiologi organisasi. Yang pertama, ada tujuannya memahami dinamika, kekuasaan, mengetahui siapa yang benar dan berpengaruh. Yang kedua, ada menganalisis budaya, memetakan nilai dan norma yang mendasari perilaku anggota. Selanjutnya, ada manfaatnya. Yang pertama, ada efisiensi kerja, mengurangi hambatan birokrasi. Yang kedua, ada iklim kerja sehat, menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan inklusif karena memahami kebutuhan sosial karyawan. Selanjutnya, ada bentuk organisasi. Yang pertama, ada organisasi formal yang memiliki struktur yang jelas, tertulis dan ilegal. Yang kedua, ada organisasi informal, kumpulan hubungan antara manusia yang terbentuk secara alami tanpa aturan tertulis di dalam organisasi formal. Selanjutnya ada elemen organisasi. Yang pertama, struktur sosial, pola interaksi. Yang kedua, ada peserta atau anggota. Yang ketiga, ada tujuan untuk mengarahkan aktivitas anggota. Selanjutnya, ada ciri umum organisasi yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, adanya pembagian kerja. Yang ketiga, adanya aturan dan prosedur. Selanjutnya, ada penjelasan terkait jelaskan organisasi sebuah sistem. Organisasi sistem pada dasarnya adalah bagaimana berbagai komponen bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Bayangkan sebuah sistem seperti jam tangan. Jika satu roda gigi berhenti, seluruh sistem gagal menunjukkan waktu yang tepat. Selanjutnya itu materi jelaskan lingkungan internal dan eksternal. Internal itu adalah faktor yang berada di dalam kendali langsung sebuah organisasi atau sistem. Sedangkan di eksternal, faktor yang berada di luar kendali sistem namun sangat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada pengertian budaya organisasi, yaitu kepribadian sebuah organisasi merupakan sistem nilai, norma, keyakinan, kebiasaan yang dipegang bersama oleh anggota organisasi yang menentukan bagaimana mereka bersikap dan berinteraksi. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi komunikasi. Organisasi komunikasi bukan sekadar bicara, melainkan proses menciptakan dan saling bertukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Fungsinya ada fungsi informatif sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan anggota. Dan selanjutnya ada fungsi regulatif untuk mengontrol perilaku anggota melalui instruksi, peraturan, dan batasan-batasan tertentu agar tetap sesuai dengan jalur organisasinya. Selanjutnya ada ringkasan sumber komunikasi organisasi yang bisa dilihat secara formal dan informal. Yang formal ini diakui secara sah oleh organisasi dan mengikuti garis hierarki. Kalau informal ini muncul dari interaksi sosial antar anggota organisasi di luar jalur birokrasi, sering disebut sebagai grapevine atau desas-desus. Selanjutnya ada pengertian birokrasi. Birokrasi adalah mesin organisasi yang dirancang untuk menciptakan keteraturan. Namun jika terlalu kaku, ia bisa menjadi penghambat kecepatan inovasi. Selanjutnya ada pengertian patologi. Patologi ini ilmu yang mendiagnosis ketidaknormalan agar dapat ditemukan cara pengobatan atau perbaikan yang tepat. Selanjutnya ada tipe konflik. Tipe konflik ini bisa dilihat dari fungsi konflik yang mendukung tujuan kelompok. Nah, hasil akhirnya meningkatkan kreativitas dan performa. Dan ada juga tipenya disfungsional, konflik yang menghambat perform kelompok. Hasil akhirnya menurunkan produktivitas dan moral. Yang terakhir ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dalam organisasi proses untuk membatasi aspek negatif dari konflik sambil meningkatkan aspek positifnya. Secara ringkas, terdapat 5 strategi utama yang sering digunakan yang dikenal sebagai Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument atau TKI. Sekian hasil resume penjelasan saya dari pertemuan 1 sampai 8. Sekian, terima kasih.